Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 adalah hari Jumat dalam Oktav Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengenal Tuhan. Setelah kebangkitan Yesus, ada tekanan luar biasa dan larangan eksplisit bahwa para murid tidak boleh berbicara lagi tentang Yesus, apalagi mengajarkan tentangnya. Namun, jawaban dan sikap para murid, terutama Petrus dan Yohanes, sudah sangat jelas. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah,
sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kebenaran tentang Yesus memang sangat besar dan melampaui ketaatan pada para imam besar atau juga ketakutan mereka sendiri. Apakah kita juga sanggup bersikap demikian dan membawa seluruh kisah Yesus dalam kondisi hidup dewasa ini? Apakah kita cukup tahu untuk berbicara tentang Yesus dalam keluarga dan siapa saja yang menjadi bagian dari hidup sehari-hari? Iman lahir dari mendengar dan dikuatkan dalam pewartaan. Sambil bermenung tentang kejadian luar biasa pengalaman Petrus, Yohanes, dan para rasul, kita juga bisa melihat bahwa mereka tidak lagi hanya sekedar berkata-kata atau bergosip, namun hal tentang Yesus mulai masuk pelan-pelan dalam benak dan hati mereka, yakni iman akan Yesus. Ada sesuatu yang berbeda dan berubah. Ada arah baru dan kebenaran baru. Ada kesadaran bahwa mereka tidak mungkin berbicara tentang Yesus kalau tidak membiarkan diri masuk dalam kehendak-Nya, sesuatu yang membutuhkan penyerahan diri. Yesus tidak hanya sekedar dibicarakan, namun harus diberikan kesaksian. Nah, bagaimana saya memberikan kesaksian tentang-Nya dengan iman saya? Apakah saya bisa seperti Petrus dan para rasul yang berpikir, mengambil keputusan dan mau hidup seperti Yesus? Menjadi saksi dan memberikan kesaksian tentang Yesus punya banyak model, makna, cara, dan seterusnya, mirip sebuah lukisan besar dengan formanya, warnanya, dan coraknya. Dan itu semua penting untuk melihat keseluruhan lukisan tersebut. Saudara-saudariku terkasih, ada orang kudus yang begitu populer, ada yang terlupakan dalam daftar orang kudus, ada orang yang begitu aktif dalam gereja, ada yang tidak pernah tampil, ada juga orang sederhana, miskin, apa adanya, menderita, terlupakan, tidak terdengar atau tidak didengarkan. Ada beberapa imam yang terkenal, sibuk dengan pekerjaan dan pelayanannya, selalu terlihat entah dalam berita, terekspos lewat medsos, atau juga imam yang bekerja dalam diam, atau seorang katekis atau guru agama di pedalaman yang tidak pernah kedengaran tentang-Nya, walau sudah mengambil seluruh hidupnya untuk memberikan katekese atau sekedar memimpin ibadah dan mengunjungi orang sakit. Ini semua adalah kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Itu adalah berkata-kata tentang Yesus lewat hidup. Itulah kesaksian. Namun semua itu bisa terjadi karena kita mengenal Yesus dan terus berusaha untuk mengenalnya secara lebih baik dan lebih dalam. Kata Rasul Yohanes, itu Tuhan. Dan mereka kembali mengenalnya lewat makan bersama. Dan tidak seorang pun berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.